Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, ada pertanyaan, bagaimanakah hukumnya sholat tarawih dengan cara cepat? Apakah memang ada syariatnya? Begini, sholat tarawih atau sholat-sholat yang lain, kalau dilakukan dengan cara cepat, itu menurut pandangan hukum Islam itu sebenarnya bagaimana? Begini, cepat atau lambat, itu sebenarnya tidak menjadi ketentuan. Sholat itu diterima dan sholat itu sah. Asal memenuhi syarat rukunnya, maka sholat itu dianggap sah, walaupun cepat. Jadi misalnya sholatnya cepat, asal itu sesuai dengan syarat rukun, ya sah, tidak apa-apa. Lambat, tapi kalau syarat rukunnya tidak terpenuhi, ya tidak sah. Jadi yang jadi ukuran itu bukan kok cepat dan lambatnya. Nah, jadi kalau di mana-mana ada sholat tarawih model cepat, model kilat, ya asal itu memenuhi syarat rukun, ya sah-sah saja. Gitu. Nah, begini, sholat itu kalau dilakukan ya hanya mengikuti rukunnya saja, ya jadinya cepat. Begini ya, sholat itu kalau kita hanya melakukan rukunnya saja, rukunnya sholat itu kan sedikit sebenarnya. Rukunnya sholat itu yang pertama adalah niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian lagi berdiri bagi yang mampu, terus ruko, sebelum ruko itu baca surat Al-Fatihah, setelah itu ruko disertai dengan tumak ninah. Nah ini yang perlu diperhatikan, rukuknya itu tumak ninah itu adalah tenang atau anteng. Nah, sampai seberapa lama anteng dan tenangnya itu? Minimal, gitu ya, minimal antengnya itu sebatas atau selama ucapan subhanallah. Jadi orang mengucapkan subhanallah, lamanya mengucapkan subhanallah itu adalah batas minimal tumak ninah. Saya detik itu ucapan subhanallah itu kira-kira ya 1 detik. Jadi kalau orang rukuk hanya 1 detik itu sudah sah, itu sudah dianggap tumak ninah. Nah, subhanallah itu kita lihat jam tuh, subhanallah itu ya 1 detik. Ya. Jadi rukuk harus disertai dengan tumak ninah. Setelah rukuk kemudian iktidal. Iktidal juga dengan tumak ninah. Setelah itu sujud. Nah ini rukun. Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan. Sujud juga harus tumak ninah. Setelah sujud duduk di antara 2 sujud juga harus tumak ninah. Setelah itu duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, kemudian baca sholawat. Nah ini rukunnya. Dan yang terakhir adalah salam yang pertama. Jadi praktis, kalau sholat itu yang dilakukan hanya rukunnya, ya jadinya cepat. Dan tidak cepat bagaimana? Sekarang begini ya, takbir, Allahu Akbar. Setelah itu baca Fatihah. Setelah Fatihah, kemudian rukuk. Gitu. Rukuk hanya 1 detik sudah cukup tadi kan, sudah dianggap tumak ninah. Setelah itu iktidal. Iktidal 1 detik cukup. Karena sudah tumak ninah. Kemudian sujud. Makanya kalau sholat itu dilakukan, hanya melakukan rukunnya, ya cepat jadinya. Yang lama itu kan karena ketambahan sunah-sunahnya. Ya, coba ya kita masukkan sunah-sunahnya, nanti kan agak lama. Takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Doa iftitah itu sunnah, tidak dibaca ya tidak apa-apa. Setelah baca Fatihah, karuan ya, Fatihah itu wajib. Baca surat. Bisa surat pendek, bisa suratnya panjang. Lah kalau suratnya panjang ya jadinya lama sholatnya. Ini yang menjadikan lama itu kan di sini. Ya. Kemudian rukuk. Nah, rukuk kan membaca doa. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali. Itu sunnah. Artinya tidak baca tidak apa-apa. Pokoknya posisi rukuk kira-kira 1 detik, kira-kira ucapan subhanallah sudah cukup.
Nanti iktidal juga begitu, ada doanya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu enggak baca ya enggak apa-apa. Jadi sekali lagi perlu saya sampaikan, kenapa sholat tarawih itu kok cepat? Ya karena memang yang dilakukan itu yang wajib-wajib saja. Sunah-sunahnya itu banyak yang ditinggal. Itu seandainya habis Fatihah langsung ruku itu jadi. Ini masih mendingan tarawih itu habis Fatihah masih ada tambahannya surat walaupun pendek-pendek. Itu ya. Jadi fenomena sholat tarawih dengan gaya cepat itu selama memenuhi syarat rukunnya, ya sholatnya sah-sah saja. Yang tidak sah itu kan kalau syarat rukunnya tidak terpenuhi. Misalnya ini yang paling rawan itu di sisi tomak ninahnya. Tomak ninahnya ini yang kadang ditinggalkan karena buru kecepatannya sampai tomak ninahnya tidak ada lah. Kalau tomak ninahnya tidak ada ya sholatnya tidak sah. Begitu ya. Jadi ini ketentuan-ketentuan yang ada di dalam sholat ini berlaku untuk sholat apa saja, baik itu sholat tarawih maupun sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah yang lain, asal syarat dan rukun itu terpenuhi ya sholatnya sah. Nah khusus untuk kasus di sholat tarawih itu kadang-kadang si makmum ini ketika baca Fatihah itu tidak nutut waktunya karena saking cepatnya imam. Ya, imam sudah rukuk, makmumnya baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya ini disiasati begini. Jadi makmum itu kalau tarawih ya baca Fatihah saja. Tidak usah, kalau imamnya cepat loh ya, kalau imamnya cepat. Kalau imamnya standar, apalagi yang dibaca itu suratnya agak panjang, ya pakai standar yang normal. Tapi kalau imamnya cepat, maka harus disiasati makmum itu baca Fatihahnya. Karena tetap harus baca Fatihah. Baca Fatihahnya ya ketika imam baca Fatihah itu bareng sama imam tidak apa-apa. Itu. Jadi ketika imam baca Fatihah, makmum ikut baca Fatihah. Jadi harapannya nanti makmum bisa sempurna Fatihahnya. Seandainya makmum itu baca Fatihahnya sudah bareng sama imam karena imamnya itu terlalu cepat. Sehingga makmum belum selesai baca Fatihahnya, imam sudah ruku. Nah ini bagaimana? Ya sudah, ngikuti imam saja. Karena yang jadi problem itu di imamnya, karena imamnya bacanya cepat. Nah kalau imamnya bacanya standar, normal, sementara makmumnya ini ya karena memang bacanya tidak bisa cepat, tidak bisa normal, ya berarti harus diselesaikan. Jadi kalau kasusnya imamnya bahasanya cepat, kemudian makmumnya ini baca Fatihahnya tidak nutut sampai selesai, imam sudah rukuk, ya sudah ngikuti rukuk saja tidak apa-apa. Ya, karena problemnya di imam, imamnya bacanya tidak standar, imamnya bacanya cepat. Jadi baca Fatihahnya cepat juga tidak apa-apa, asal kaidah-kaidah tajwidnya terpenuhi ya tidak masalah. Gitu loh ya. Jadi terkait dengan masalah sholat tarawih, mau dipakai cepat, dipakai pelan, itu tidak masalah. Yang penting tadi, ketentuan-ketentuan syarat rukunnya terpenuhi, itu tidak apa-apa. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.